Salah satu teori yang terpenting dalam sosiologi adalah teori konflik. Nah, teori ini sebenarnya sudah berkembang dari mulai teori konflik di periode klasik sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx. Kemudian nanti kita juga bisa melihat beberapa revisi atau perbaikan terhadap teori konflik dan juga bagaimana teori konflik ini diterapkan dalam kondisi masyarakat modern. Tayangan ini akan menjelaskan 3 teori konflik tersebut. Yang pertama, kita bisa melihat atau membahas teori konflik sebagaimana dijelaskan oleh Karl Marx sebagai fondasi awal teori konflik yang pertama. Nah, menurut Marx, konflik itu terjadi karena ada scarcity, ada keterbatasan sumber daya, yang sumber daya itu kemudian diperebutkan. Nah, ketika ada proses perebutan itu nanti menghasilkan 2 kelompok masyarakat atau disebut dalam istilah Karl Marx menjadi kelas. Nah, konsep kelas ini adalah menunjukkan bahwa nanti ketika terkait dengan sumber daya, nanti ada masyarakat yang memiliki sumber daya dan ada yang tidak memiliki. Dalam istilah lain disebut sebagai ada the have dan the have not. Jadi ada kelas sosial yang memiliki sumber daya dan ada yang tidak memiliki sumber daya. Nah, kepemilikan ini menjadi konsep kunci dalam teori Karl Marx yang pertama, yaitu tentang ownership. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam masyarakat agraris, maka basisnya atau dasar dari modalnya adalah pada sumber daya yang itu pada tanah. Jadi ada yang memiliki tanah dan ada yang tidak memiliki tanah. Tadi balik ke konsep yang pertama, ada the have dan the have not. Nah, kemudian berubah pada masyarakat industri sehingga nanti memunculkan salah satu modal yang lain, sumber dayanya itu dalam bentuk modal atau dalam bahasa Inggris menjadi capital. Maka orang yang memiliki modal disebut sebagai kapitalis, sementara orang yang tidak memiliki itu adalah menjadi kelompok atau kelas pekerja atau working class. Nah, konflik itu terjadi antara 2 kelas ini. Nah, ini adalah teori yang awal yang kemudian direvisi atau dikritik oleh sosiolog berikutnya, yaitu kita bisa lihat dari pemikirannya oleh Max Weber. Kata Weber, dengan mengkritik gagasannya Karl Marx bahwa konflik itu tidak sepenuhnya berfokus atau berbasis pada ekonomi. Ada konflik lain yang terjadi yang itu didasarkan tidak pada ekonomi. Weber misalnya menjelaskan tentang privilege, kemudian tentang status, dan ini adalah menjadi satu bentuk sumber dari konflik menurut Max Weber. Jadi dalam analisisnya Max Weber, konflik itu ternyata tidak hanya sepenuhnya didasarkan pada ekonomi, tapi ada juga pada privilege atau keistimewaan sosial yang dimiliki oleh setiap orang, gitu ya. Nah, pada kenyataannya kan ada orang yang memiliki privilege, ada yang tidak. Juga terkait dengan status, misalnya status itu juga sama. Ada orang yang memiliki status sosial yang terhormat, ada yang tidak. Nah, gagasan Karl Marx ini kemudian direvisi atau diperluas lagi oleh Max Weber bahwa konflik itu ternyata bukan hanya terkonsentrasi atau berfokus pada ekonomi. Lalu kita juga bisa melihat bentuk analisis konflik yang lain, yang itu dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf, yang dia kemudian juga memberikan kritik, merevisi gagasan Karl Marx tentang konsep konflik. Nah, kata Dahrendorf, konsep konflik dari Marx itu tidak lagi relevan untuk menjelaskan kenyataan masyarakat modern, di mana kata Dahrendorf sudah banyak sekali perubahan dalam masyarakat modern, di mana basis atau dasar munculnya konflik itu tidak pada kepemilikan, melainkan pada otoritas. Apa yang dimaksud dengan otoritas? Otoritas itu adalah posisi seseorang dalam satu struktur sosial tertentu. Nah, Dahrendorf ini menganalisis kenyataan masyarakat modern yang sudah berubah, yang tadinya di pra-modern berbasis pada tanah, kemudian dalam masyarakat industri berbasis pada modal, maka dalam masyarakat kapitalisme modern itu bukan lagi pada 2 hal yang tadi, tetapi pada otoritas. Nah, apa yang ingin dijelaskan oleh Dahrendorf adalah dalam sebuah korporasi besar, ada orang-orang yang menempati posisi tertentu yang itu disebut sebagai otoritas. Nah, konsep otoritas ini itu tidak terkait dengan kepemilikan, melainkan
pada otoritas yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat dalam sebuah perusahaan besar, korporasi besar, maka dalam leveling atau dalam tingkatan-tingkatan posisi di perusahaan besar itu, orang menempati satu posisi itu bukan karena kepemilikan terhadap perusahaan tadi, melainkan karena otoritas. Misalnya dia diangkat atau ditugaskan untuk menjadi manajer, maka dia memiliki otoritas. Nah, konfliknya terjadi, seorang manajer itu bukan pemilik perusahaan, melainkan dia diberikan otoritas untuk mengelola perusahaan. Tetapi konfliknya terjadi antara orang yang memiliki otoritas dan orang yang tidak memiliki otoritas. Nah, letaknya adalah karena kepentingan antara orang yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas itu berbeda. Jadi yang punya otoritas dia berusaha untuk mengimplementasikan atau melaksanakan otoritasnya, sementara orang yang tidak memiliki otoritas dia harus patuh terhadap otoritas yang diberikan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki otoritas. Jadi konfliknya terletak pada mereka yang punya otoritas dan yang tidak punya otoritas. Nah, dari sini kita melihat bagaimana perubahan teori konflik sejak dari tradisi klasik sampai kemudian dalam konteks modern. Dan ini tentu saja menjadi satu gambaran bahwa satu teori sosiologi itu juga mengalami modifikasi, mengalami perubahan, ada yang diperluas, ada yang kemudian diperbaiki, dan kemudian teori tersebut bisa menjadi tetap relevan untuk memahami perubahan masyarakat yang tetap terjadi. Demikian.